Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyadul Haq Judanata dengan NIM 1642598. Kemudian teman saya Ifat Hanasta Zuhdi dengan NIM 1642542. Kemudian ada Francisca Jessica Matea dengan NIM 1642574. Kemudian ada Muhammad Rais Antarestian dengan NIM 1642522. Kami dari kelompok 3 mengangkat masalah tentang sistem lift. Nah, yang pertama pada sistem lift itu harus ada abstraksinya. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan generalisasi dari masalah-masalah yang kita temukan menjadi poin-poin utama. Nah, kita menemukan 4 poin utama. Yang pertama yaitu pergerakan lift. Lift notabene adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengantarkan seseorang menuju tempat yang ingin ditujunya. Dan notabene itu secara vertikal. Di sini, sebuah lift harus bisa beroperasi naik dan turun. Kemudian kami menemukan lagi pintu lift itu harus bisa membuka dan menutup. Di sini kita memakai prinsip pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis tanpa menekan tombol atau input yang lain. Kemudian ada kapasitas beban dalam lift. Dalam sebuah lift harus dilengkapi dengan kapasitas maksimal agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem lift tersebut atau error yang menyebabkan lift bisa mengalami kerusakan. Kemudian ada kondisi darurat. Nah, di kondisi darurat ini kita menyediakan tombol ataupun sebuah input untuk mengatasi ataupun menolong ketika seorang dalam keadaan darurat pada lift. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi program, di mana pada dekomposisi program ini, kami membaginya menjadi beberapa bagian, mulai dari inisialisasi sistem, pemanggilan lift, pemeriksaan muatan, pergerakan arah lift, dan juga kondisi akhir. Untuk bagian inisialisasi sistem, kami membuat program ini berdasarkan daftar total lantai yang ada dalam suatu gedung, yaitu 10 lantai. Dengan details di mana lantai minimal atau lantai terdasarnya adalah lantai 1, dan untuk lantai maksimal atau lantai teratasnya adalah lantai 10. Kemudian program ini juga akan menetapkan posisi awal lift, di mana pada saat program ini di running untuk pertama kali, posisi awal lift itu akan berada atau otomatis berada di lantai 1, yaitu lantai minimal atau lantai terdasarnya. Akan tetapi, posisi awal lift setelah melakukan penginputan yang dilakukan sebelumnya itu akan sesuai dengan posisi terakhir lift tersebut berada sesuai dengan hasil penginputan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian program ini juga akan menetapkan kapasitas beban yang berada dalam suatu lift. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah lift ini akan berjalan atau beroperasi dengan normal atau malah menunjukkan code error. Bagian yang kedua adalah pemanggilan lift, di mana pemanggilan lift ini dapat dilakukan dengan cara menekan tombol lantai. Dan hal ini akan membuat atau mengakibatkan lift itu bergerak. Untuk penentuan arah gerak liftnya itu dapat dilakukan dengan penyesuaian posisi, di mana arah gerak lift itu dapat bergerak ke arah atas, ke arah bawah, ataupun diam atau tidak bergerak. Nah, untuk menentukan bagaimana lift itu akan ke atas, ke bawah, atau diam, itu akan dilakukan dengan penyesuaian posisi. Jikalau lift tersebut akan bergerak ke arah atas, berarti posisi lift itu berada di bawah lantai pemanggil. Jikalau arah gerak lift itu ke arah bawah, maka posisi lift itu berada di atas lantai pemanggil. Dan jikalau lift tersebut diam atau tidak bergerak, maka posisi lift atau lantai lift itu sudah berada di lantai yang sama dengan lantai pemanggil. Dan untuk program ini juga akan menampilkan buka atau tutup pintu lift sesuai dengan jeda waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 second untuk total buka dan tutup pintu. Kemudian untuk bagian yang ketiga itu ada di pemeriksaan muatan. Sesuai dengan yang saya telah mention sebelum-sebelumnya, untuk pemeriksaan muatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah lift ini akan beroperasi atau berjalan dengan normal atau menunjukkan error. Dan untuk pemeriksaan muatan ini itu dilakukan dengan beberapa hal, yaitu penentuan jumlah orang dalam suatu lift. Dan untuk penentuan jumlah orang dalam suatu lift itu kami sudah menetapkan maksimal ada 15 orang. Dan untuk penentuan total bobot yang berada dalam suatu lift itu kami sudah menentukan 1.500 kg. Program akan melakukan validasi apakah total bobot yang berada dalam suatu lift ini itu lebih kecil atau sama dengan bobot maksimal yang berada di yang telah kami tetapkan sebelumnya. Dan apabila hasil validasi dari program ini menunjukkan bahwa total bobot yang ada di dalam suatu lift itu lebih besar daripada bobot maksimal yang telah kami tentukan sebelumnya, itu akan menunjukkan code error sehingga harus ada orang yang keluar dari lift tersebut segera. Kemudian untuk yang bagian keempat ada pergerakan arah lift. Sesuai dengan yang telah saya mention sebelumnya, pergerakan arah lift itu bisa ke atas, ke bawah, maupun diam atau tidak bergerak. Dan hal ini itu dapat dihasilkan dengan beberapa hal. Pertama itu ada penginputan lantai tujuan dari lantai tujuan awal ke tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan keadaan darurat, di mana pemeriksaan keadaan darurat ini dilakukan dengan coding ya atau tidak. Jika ada keadaan darurat, maka posisi lift atau lift itu akan otomatis diam dan juga program itu akan selesai.
Dan jika tidak ada keadaan darurat, maka lift akan beroperasi atau berjalan seperti pada normalnya atau pada biasanya. Dan untuk bagian yang terakhir itu adalah kondisi akhir. Kondisi akhir ini dimana lift itu, program itu akan menentukan apakah masih ada lantai pemanggil atau masih ada orang yang menggunakan lift tersebut. Jika sudah tidak ada orang yang menggunakan lift tersebut, atau di dalam lift tersebut itu tidak ada orang lagi, dan juga tidak ada lantai pemanggil atau lantai yang menginterupsi lagi, maka lift akan segera diam di posisi terakhir penginputan terakhir. Dan juga program akan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola, di mana pola-pola yang kami gunakan dalam penyusunan program atau coding ini ada di pola perulangan, pola percabangan, pola penginputan, validasi data, dan juga pola urutan. Untuk pola perulangan biasa disebut dengan looping pattern, di mana untuk program ini kami menggunakan while true sebagai pola perulangan atau looping patternnya. Penggunaan while true ini membuat sistem lift atau program ini itu terus beroperasi atau berjalan tanpa berhenti atau melakukan looping. Dan loop ini tuh hanya bisa berhenti ketika bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti pengguna yang memutuskan untuk stop running the program atau bertemu dengan kondisi atau keadaan darurat. Jika keadaan darurat ini ada, maka lift akan segera berhenti atau otomatis berhenti dan langsung calling the emergency call, serta program ini akan otomatis berhenti. Kemudian untuk pola yang kedua ada pola percabangan, yaitu kami menggunakan pola percabangan if, else, dan elif, di mana percabangan atau conditional ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu program. Selain itu juga digunakan untuk menjalankan kode tertentu hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Contohnya itu untuk menentukan apakah lift ini dapat bergerak atau berjalan dengan normal atau tidak, sesuai atau menurut hasil validasi data atau validasi inputan dari total muatan yang berada di dalam suatu lift. Apakah total muatan di dalam suatu lift tersebut itu lebih kecil dibandingkan bobot maksimal yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian yang ketiga ada pola penginputan. Dan pola penginputan ini itu biasanya dilakukan untuk menginput lantai penekan tombol, lantai tujuan, jumlah orang, dan juga total beban yang ada di dalam suatu lift. Dan untuk penginputan ini itu bisa dengan float atau dengan char. Kemudian untuk validasi data atau pola yang keempat itu biasanya dilakukan untuk pengecekan validasi input-input yang telah diinput sebelumnya. Dan jika tidak valid, maka program ini akan menunjukkan error. Untuk pola yang terakhir itu ada di pola urutan, di mana program ini itu dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan urutan, mulai dari input lantai pemanggil, kemudian arah pergerakan, baik itu ke atas, ke bawah maupun diam, kemudian validasi beban atau muatan di dalam suatu lift itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya atau belum. Kemudian ada di perjalanan ke lantai tujuan dan juga kondisi akhir, di mana sudah tidak ada orang yang menekan tombol atau sebagai lantai interupsi atau lantai pemanggil, atau sudah tidak ada lagi orang yang menggunakan lift tersebut. Selanjutnya, ada algoritma pemrograman dari sistem lift ini. Yang pertama, penetapan nilai awal. Yang kedua adalah pemberitahuan posisi lift. Ketiga, input lantai pemanggil. Keempat, pergerakan arah lift. Yang kelima adalah buka tutup pintu lift dengan jeda waktu. Selanjutnya, ada input jumlah orang dan total bobot. Yang ketujuh adalah input lantai tujuan. Kedelapan, pengecekan kondisi darurat. Dan yang terakhir adalah pengecekan penekanan tombol. Selanjutnya, untuk flowchart atau diagram alir secara rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya dari kelompok 3. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ifat Hanastazudi dengan NIM 1642542 dari kelompok 3 tentang sistem lift. Baik, di sini flowchart. Ya, flowchart kami akan terbagi ke beberapa bagian besar. Yang pertama adalah bagian pengecekan posisi dan arah pergerakan lift. Ketika sistem dimulai, sistem akan langsung mengecek posisi lantai penekan tombol. Apakah posisi lift berada di bawah atau di atas dari penekan tombol. Jika posisi lift di bawah yang menekan tombol, maka lift akan turun. Jika berada posisi lift di bawah yang menekan ya, maka lift akan naik. Kemudian lift akan terbuka selama 5 detik dan lanjut ke sistem selanjutnya. Nah, dalam sistem kami telah dalam program kami telah menanamkan beberapa variabel. Yang pertama adalah posisi pertama kali ketika sistem berjalan, yakni posisi lift berada di lantai 1 dan total lantai yang digunakan dalam gedung ini yang dilewati oleh lift adalah 10 lantai. Sehingga ketika dimasukkan input melebihi dari angka tersebut, melebihi lantai tersebut, maka lift akan error. Kemudian jika input yang dimasukkan adalah selain angka, maka sistem pun akan error dengan spesifikasi tersendiri. Ya, untuk lebih detailnya kami telah menambahkan gambar kami berupa program di sebelah kanan.
Nah, selanjutnya setelah flowchart tersebut berjalan, maka flowchart yang akan dimasuki selanjutnya adalah flowchart pengecekan beban penumpang. Nah, setelah sistem terbuka, orang-orang akan masuk, kemudian sistem akan menampilkan pertanyaan berapa orang yang masuk, kemudian berapa total bobot dalam kilogram. Jika muatan yang masuk lebih dari 1.500, maka akan muncul kurangnya orang. Jika hal tersebut akan berulang terus-menerus hingga jumlah orang yang ada di dalam lift tersebut sesuai dengan ketentuan, yakni kurang dari 1.500 kg, dan kemudian akan lanjut ke tujuan lantai selanjutnya. Jika iya, maka sistem akan lanjut ke tujuan selanjutnya. Hal ini sudah kami tampilkan juga dalam program Python dari baris ke 51 hingga ke 67. Selanjutnya adalah flowchart pengecekan keadaan darurat. Setelah lift berjalan, maka lift akan bergerak ke lantai tujuan. Ketika dalam pergerakannya terjadi keadaan darurat, maka akan berbunyi alarm dan lift akan diam dan otomatis terhubung ke kontak darurat. Jika tidak, maka lift akan terus-menerus bergerak ke tujuan dengan perbedaan 1 detik, seperti yang ditampilkan pada program kami. Ketika program menerima inputan tidak terjadi keadaan darurat, maka program akan menampilkan lift naik ke lantai berapa per 1 detiknya. Jadi tujuannya di lantai 7, sementara dia di lantai 5, maka akan menampilkan lift naik ke lantai 6 dalam jeda 1 detik, kemudian lift akan naik ke lantai 7 dengan jeda 1 detik pula. Kemudian ketika lift sudah mencapai posisi tujuan, maka lift akan membuka pintunya selama 5 detik, kemudian lift akan diam jika tidak ada lagi yang menekan tombol di lantai manapun. Namun jika ada orang yang menekan tombol lagi, maka sistem akan langsung mulai ulang ke program pada bagian flowchart pertama, yakni pengecekan posisi penekan tombol. Jika iya, maka ia naik, jika tidak, maka ia turun. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjalanan dari program sistem lift ini melalui VS Code. Oke, pertama-tama untuk posisi awal dari lift sendiri berada di lantai 1. Lalu akan dianalisis penekan tombol itu dari lantai mana, dan lift akan bergerak ke arah lantai tersebut. Dan untuk jeda waktu pintu tertutup, kami beri jeda selama 5 detik. Setelah lift tersebut sampai ke lantai dari penekan tombol, maka akan terbuka, dan kami memiliki analisis jumlah serta bobot muatan dari lift tersebut. Untuk beban muatan maksimalnya, kami menaruh 1.500 kg. Jika lift tersebut dimasuki oleh muatan berlebih dari bebannya tersebut, maka lift tersebut tidak akan bergerak hingga beban muatannya sesuai dengan beban maksimal, yaitu 1.500. Setelah itu baru kita masukkan lantai dari tujuan kita. Jika tidak ada keadaan darurat, maka lift tersebut akan bergerak menuju lantai dari tujuan kita. Oke, selanjutnya jika ada yang menekan tombol lagi, maka akan terjadi pengulangan seperti tadi, di mana lift akan menganalisis dari posisi penekan tombol, lalu ada muatannya, jumlah orang, dan juga kita masukkan kembali lantai tujuan kita. Nah, selanjutnya jika ada keadaan darurat, maka lift otomatis akan berhenti dan menghubungi kontak darurat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari detail flowchart kami, dan itu juga menjadi akhir dari penjelasan video kami mengenai program lift. Kami di sini akan undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.